Korupsi jadi tradisi, partai politik, pejabat negeri, hingga pasangan suami istri. Kini KPK penuh anomali, bahkan seperti tidak bergigi. Koruptor pun semakin bernyali. Apakah mereka ini pantas dilabeli hingga ada rasa malu nantinya? Selamat malam, selamat menyaksikan program perdana Perempuan Bicara bersama saya Balkis Manisang, dan saya tidak akan sendiri membicarakan persoalan negara extraordinary crime yang saat ini sedang juga ramai diperbincangkan oleh publik. Dalam program Perempuan Bicara ini, saya bersama dengan keempat Sri Kandi negeri ini juga, yang kemudian akan secara kritis akan memberikan perspektifnya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Dari mulai sebelah kiri saya paling pojok ya, ada Ibu Husnul Mariah, pengamat politik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Boleh kita pakai hand mic ya? Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan program ini sukses ya. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru ya Ibu ya. Oke. Kita juga akan sapa di sebelahnya ada Mbak Asfi Nawati, aktivis YLBHI. Apa kabar Mbak Asfi? Baik, selamat malam. Apa kabar juga Mbak Bilkis? Kita kenal Mbak Asfi sebagai aktivis HAM yang luar biasa, sudah banyak sekali bersuara ya Mbak Asfi ya. Oke, kita juga akan menyapa Mbak Irma Caniago, pengamat politik. Apa kabar Mbak Irma? Baik, politisi yang suka kemana-mana kita lihat nih. Dengan Alhamdulillah, salam sehat. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa memberikan diskursus kepada perempuan Indonesia agar lebih cerdas lagi. Amin, baik. Satu lagi Sri Kandi yang akan kita perkenalkan yaitu Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Baik, insya Allah super sehat. Wah, ini sudah saya dengar ketegasan masing-masing pasti sudah punya perspektif, tapi pertanyaan besarnya adalah setuju atau tidak jika koruptor dipanggil dengan sebutan maling atau rampok, begitu. Mungkin saya ingin dengar Ibu Husnul terlebih dahulu. Ini paling mantap, saya harus dengar Ibu Husnul dulu. Apakah setuju atau tidak dengan ketegasannya yang kita sudah kenal betul sebutan itu Sebetulnya ini pertanyaan, bukan pertanyaan baru, karena 6 Ya. bulan yang lalu saya sudah bahas ini di YouTube saya dengan Nursi. Jadi Oke. kita gunakan semua bahasa-bahasa daerah dari Aceh sampai Papua menggunakan kata maling itu apa? Kalau di Aceh apa? Kalau di Jawa tetap maling, yang kayak gitu, supaya itu lebih sampai dibandingkan koruptor. Oke, jadi kita di Jawa sebutnya maling. Maling kan? Maling. Walaupun masih tersangka, tetap kita panggil maling. Ya itu nanti urusan hukumnya kan, tapi Oke. kan kita juga koruptor kan juga, kalau nanti apakah dia sudah tersangka, apakah dia sudah dan sebagainya, itu nanti urusan bagaimana prosesnya. Oke. Tapi bahwa kata, definisi kata itu sendiri, mari kita gunakan. Coba kita kumpulkan semua bahasa daerah dari Aceh sampai Papua. Oke, Mbak Asfi setuju atau tidak? Apakah ada pelanggaran HAM di situ? Iya, kalau bahasanya koruptor berarti kan sudah terpidana ya, sudah dihukum. Nah, buat saya penggunaan kata-kata yang lekat dengan masyarakat itu sah-sah saja gitu ya. Kalau dia masih jadi tersangka ya kita sebut tersangka apa gitu. Ya. Jadi setuju kalau sebutannya apa sih? Maling, garong. Iya, itu setuju? iya bisa garong gitu ya. Jadi orang langsung dapat nih, ini garong uangnya rakyat gitu. Dia langsung ngerti ini dampaknya seperti apa, dan sebetulnya yang mereka lakukan itu ya rendahan. Bahkan menurut pengalaman saya maling itu kadang-kadang kan karena terpaksa gitu ya. Jadi kalau garong itu ada rasa bahasa yang lebih lain lagi tuh. Menohok ya itu ya? Betul. Oke, baik. Kalau Mbak Irma, setuju atau tidak koruptor dipanggil garong atau maling atau rampok?
Sebagaimana yang tadi disampaikan Aspi, Ya. saya setuju kalau yang namanya koruptor itu kan dia sudah terpidana, sudah tersangka dan sudah melakukan pekerjaannya ya, sudah melakukan Oke, pekerjaan oke. nyolong uang rakyat gitu. Ya. Kecuali kalau dia masih misalnya tersangka atau jadi kalau tersangka jangan belum dipanggil dulu. inkrah, itu nggak boleh juga kita sebut begitu karena itu akan membunuh karakter seseorang. Nah, ini yang sering terjadi, seseorang belum apa namanya? Belum menjadi belum di apa yang namanya Aspi? Belum belum ada kekuatan hukum tetap Belum inkrah untuk ya? mengatakan belum Ya. inkrah dia dihukum Ya. atau dia bersalah, tapi kemudian sudah dicap duluan. Nah, ini yang kadang-kadang juga harus kita benahi. Oke. Kasihan keluarganya kalau ternyata nanti dia nggak bersalah. Nah, ini Jadi kan kalau juga harus tersangka jangan dulu dipanggil. jangan dulu. Tapi kalau dia sudah melakukan, yang paling tepat justru malah seperti Mbak Husnul Maria tadi bilang, nggak ada masalah kita mau sebut koruptor itu sebagai rampok, memang rampok uang rakyat. Tapi kan banyak teman-teman kalau maling politisi. kalau menurut saya masih lebih ringan loh, masih lebih halus. Jadi apa yang lebih tepat kalau buat Rampok. rampok? Kalau Tapi menurut saya banyak rampok. teman-teman politisi loh yang tersangka korupsi. Nah, justru karena dia politisi, harusnya dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Ya, dia harus memberikan keteladanan kepada orang yang memilihnya gitu. Oke. Bagaimana mungkin orang memilih dia untuk menjadi wakilnya gitu ya di parlemen, di pemerintahan, tapi kemudian dia tidak menunjukkan keteladanan untuk masyarakat. Orang Oke. seperti ini harusnya Ya. kalau di partai saya harus mundur, kalau nggak dipecat. Kalau tidak dipecat. Ya, ada 3 mohon maaf ya, di Nasdem itu ada 3 hal yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama pelecehan seksual, yang kedua korupsi, Ya. dan yang ketiga narkoba. Nah, kalau itu dilakukan oleh anggota DPR ataupun pengurus partai DPP, langsung harus mundur atau kita pecat. Oke. Karena itu code of conduct dan itu Ya. ditandatangani. Ada di ketentuan Ya. ADART. Oke. Saya mau dengar Mbak Devi. Mbak Devi, boleh kita panggil maling, rampok atau garong buat koruptor? Ya, jelas saya juga sepakat dengan Mbak Irma bahwa kalau memang vonisnya sudah jelas, Ya. itu silahkan dalam konteks pendidikan pada publik. Tapi kita perlu hati-hati, jangan kemudian ada misalnya saksi baru dipanggil, wah itu kemudian orang sudah melihatnya sebagai orang yang bersalah bahkan. Karena artinya gini, kita perlu juga hati-hati kalau tadi acaranya kegiatannya adalah judulnya korupsi yang mendarah daging. Jangan hanya fokus pada hal di ujung menyebut seseorang kemudian sebagai apapun labelnya, tapi kok jarang yang serius ya ngurusin bagaimana supaya kemudian kita saksikan KPK dalam hal ini juga terus bekerja keras. Artinya mereka terus mendapatkan, kan orang pertanyaan gini, kok banyak sekali sih koruptor, nanti mau dipanggilnya apalah tadi ya. Nah, ini apa negara yang tidak serius atau memang koruptornya yang banyak? Oke. Saya kok justru melihat ada satu sisi positifnya ketika banyak yang tertangkap, artinya penegakan hukumnya semakin baik. Yang kedua, jangan-jangan insya Allah masyarakat juga semakin terdidik. Karena tesis menunjukkan Ya. masyarakat yang makin terdidik, mereka juga bisa menjadi tanda kutip CCTV negara. Mereka membantu untuk melaporkan, untuk memastikan hak-hak mereka dan sebagainya. Jadi saya kok lebih senang kalau isunya juga bukan hanya sebatas persoalan label atau tidak, tapi kita harus bisa masuk pada hal yang lebih mendasar dan substansif. Kenapa label penting, Mbak Asfi? Ya, label penting karena dia mengarahkan pikiran orang ya. Oke. Betul. Dan sebetulnya kalau kita lihat permainan para koruptor gitu yang sudah dihukum gitu ya. Kan mereka memainkan gimmick-gimmick gitu. Lambai, senyum, itu kan sebetulnya mau mengatakan saya nggak bersalah kok. Karena pemahaman publik cuma orang yang bersalah tuh nggak akan senyum. Jadi sebetulnya soal tindak pidana korupsi dan penegakannya itu tidak sederhana ya. Karena ini transnational organized crime. Ya. Ini pasti pekerjaan yang terstruktur. Sebelum dan sesudah tindak pidana pasti mereka melakukan perbuatan gitu. Tapi nggak substansi, Mbak Devi bilang. Apa itu yang nggak substansi? Label itu nggak substansi, karena bukan itu sebenarnya hulu masalahnya. Label salah satunya. Salah satunya, tapi sebaiknya juga kita memulai satu diskusi dengan sesuatu yang juga mendasar. ya. Ya, label itu penting, tapi kemudian kita juga jangan hanya berhenti pada persoalan label, itu yang saya maksudkan. Jadi substansi awalnya dulu yang jadi, tapi buat Mbak Asfi penting label itu karena sudah mendarah daging. Saya Harus label. pikir semuanya penting ya. Jadi kan Oke. label ini kan sebetulnya cara berkomunikasi ke publik Ya. untuk lebih menjelaskan gitu ya. Tentu saja penegakan hukum
itu salah satu fondasinya. Karena kalau kita cuma melabeli tapi tidak memperbaiki penegakan hukum, ya kosong kan. Begitu. Nah, kalau untuk Bu Kusnul, kalau tadi label penting ya. Tapi kan sebenarnya kata-kata maling itu jadi mengecilkan perlakuannya. Maling Maling itu perlakuannya kecil. jadi kecil begitu untuk Ya kalau korupsi. tadi maling itu kecil. Sebetulnya kalau kita mau membahas lebih substantif, Ya, melanjutkan yang Mbak Devi tadi, itu kan kita harus bahas dulu apa sih korupsi? ya, Korupsi cuma tadi apakah dana APBN, APBD dirampok di ini, apakah hutan kita dirampok, ya, ya. dieksploitasi mining kita, atau bahkan kursi DPR dirampok, dicuri, kemudian kursi gubernur, bupati, kursi istana presiden. Artinya apa? Pemilu yang merampok suara. Itu juga corruption. Bahkan di dalam model malpraktis dari penyelenggaraan pemilu, salah satunya kalau itu dilaksanakan maka akan menyebabkan korupsi-korupsi berikutnya. Karena dia akan mempengaruhi seluruh kebijakan negara, seluruh birokrasi, struktur birokrasi dan seterusnya. Jadi tidak cuma sekedar memang, tapi menarik untuk membahas label. Karena label itu kan kemudian untuk ya apakah itu kemudian efek jerah, tapi ya hati-hati betul bahwa kita harus hati-hati karena di sini ada unsur masalah hukum. Kita harus punya apa yang kalau belum terbukti Ya. itu juga ini. Tapi pada saat yang sama siapa yang percaya dengan pengadilan? Oke. Bahkan KPK juga saya nggak percaya Wah, dengan ini KPK. dalam nih. Kalau tadi dikatakan lembaga mana yang kita Ya. sekarang percaya di Republik ini? Oke, bicara soal KPK, saya nanti mau tanya ke Mbak Irma. Mbak Irma, ini kan statement dorongan untuk melabeli juga datang dari bagaimana KPK memulai terlebih dahulu soal penyintas dari korupsi. Saya tanya setelah jeda ya, tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih bahas topik kita malam ini, korupsi mendarah daging, perlukah koruptor dilabeli maling? Saya terketuk juga nih dengan ucapannya Ibu Kusnul tadi di akhir segmen pertama yang mengatakan ini label penting, tapi udahlah saya udah nggak percaya sama pengadilan dan KPK. Sebelum saya ke Bu Irma, kenapa? Ya karena mereka juga memiliki kepentingan dan di dalam prakteknya sejak 2005 sebetulnya saya sudah bilang saya nggak percaya dengan KPK. Kenapa? Karena KPK itu sebetulnya second track institution. Jadi sebenarnya institusinya kan pengadilan yang ya. struktur pengadilan biasa, Ya. tapi kita bikin KPK. Dan ternyata juga di dalam proses itu, waktu itu kita bawa, waktu saya KPU, kita bawa satu pasal 53 ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau seseorang ditangkap oleh KPK, dia dianggap tersangka, pasti terdakwa, pasti terpidana, dan dia dipenjara. Sementara kalau kasus yang sama korupsi dengan pengadilan yang biasa, kalau dia tersangka belum tentu terpidana, kalau terpidana belum tentu apalagi ya yang seperti itu. Dan ada SP3. Jadi proses-proses yang dipertontonkan oleh KPK sampai hari ini menurut saya banyak masalah. Contoh misalnya KPK lebih tertarik dengan misalnya DPRD yang korupsinya misalnya 40 enggak ya 12,5 juta atau 50 juta yang waktu itu pertama kali yang dari Sumatera Barat. Tapi pada saat yang sama ada koruptor sejati yang sampai 35 triliun nggak diapa-apain. Jadi ada koruptor sejati, ada yang dikoruptorkan. Nah di sini letaknya hati-hati. KPK sering terjebak menjadi alat untuk menghancurkan lawan politik dibandingkan betul-betul untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia. Oke, banyak sudah menahan koruptor tapi tetap tidak dipercaya dan banyak kegagalan menurut Bu Kusnul. Ada satu sisi, saya tidak sepakat dengan Bu Kusnul terkait masalah bahwa KPK itu menjadi alat politik. Ya, tapi makanya saya ingin tanya dulu alat politik siapa? Alat politik kekuasaan ataukah alat politik orang-orang yang berada di dalam KPK itu sendiri? Oke. Kan itu harus dipertanyakan Ibu. Karena begini, sepanjang kita tahu bahwa dengan super bodinya KPK dari awal sampai akhir ini, ya tidak ada satupun termasuk presiden yang bisa mengintervensi KPK. Bahkan kemudian di periode sebelum ini, mantan ketua KPK pengen jadi presiden. Datang loh ke partai-partai politik menawarkan diri untuk jadi presiden.
Kan gitu. Nah ya ini yang seperti saya sepakat, ada hal yang saya sepakati dari Ibu Kusnul, tapi ada juga yang saya tidak sepakati gitu ya. Sebagai alat politik tidak setuju? Ya kalau sebagai alat politik pemerintah menurut saya tidak. Tapi sebagai alat politik pribadi untuk menghancurkan lawan-lawannya dengan, mohon maaf ya, saya juga pernah tahu juga gitu ya, ada hal-hal tertentu lah ya, string-stringnya gitu. Ini yang sebenarnya membuat KPK itu dibutuhkan memang untuk mengendalikan korupsi, tapi juga kita harus hati-hati juga karena dengan super bodinya mereka, akhirnya mereka menjadi penguasa di atas negara. Mengendalikan korupsi, bahasa yang tadi direferensikan oleh Ibu Kusnul, ada yang 50 juta versus 35 triliun. Itu kalau itu saya mengendalikan- sepakat itu dengan Bu Kusnul. Maksudnya itu mengendalikan Bayangkan korupsi. Joko Chandra ya kalau nggak salah kemarin dihukum 3,5 tahun, Oke, iya toh? oke. Tapi ada ibu-ibu yang mencuri kakao itu dihukum 3 bulan misalnya seperti itu. Itu kan keadilan hukum yang sangat tumpul. Oke. Tapi kita juga, saya nggak sepakat juga kalau seperti yang sekarang terjadi, semua persoalan ditimpakan kepada presiden. Jadi presiden harus bertanggung jawab, presiden harus salah gitu kan, itu kan juga nggak boleh gitu. Jadi harus ditempatkan. Mana yang menjadi tanggung jawab yudikatif, mana yang menjadi tanggung jawab presiden atau pemerintah itu harus dibedakan juga. Oke. Jadi kita harus memberikan diskursus kepada publik dengan baik untuk soal-soal seperti ini. Oke, Mbak Devi, narasinya kenapa bisa sampai seperti itu, mengartikan korupsi mendarah daging, lalu kemudian tadi ada ketidakpercayaan dan ujung-ujungnya label yang akhirnya jadi shield atau benteng dari masyarakat untuk paling tidak protes bahwa ini harus dilabeli. Gini, tes. Ya, ya. Ya, pertama yang perlu kita sadari, bicara menguak sebuah kasus korupsi itu pasti butuh proses. Kalau tidak ya namanya fitnah loh. Anda mengatakan bahwa orang lain bersalah, Anda mencuri uang saya, itu kan perlu proses. Nah kalau menurut hemat saya, baik itu KPK, polisi dan sebagainya sudah bekerja dengan sangat keras. Memang KPK kemudian kelihatan menjadi super body karena memang dia hanya mengurusi soal itu. Beda dengan polisi, dari mulai urusan kosmetik sampai korupsi juga diurusi. Padahal dua-duanya punya prestasi yang sama. Tapi yang menarik begini, 3 hari sebelum talk show ini, saya melakukan studi kecil-kecilan. Saya melakukan dialog dengan 15 orang lah, beragam dari segi usia, demografi dan sebagainya. Saya cuma bilang begini, ada 7 kata yang saya bilang dari 7 kata ini menurut Anda apa yang paling penting? Jadi saya sebut 7 kata, ada kebaikan, ada kesabaran, ada keberanian, ada kedermawanan, ada kejujuran, ada kerja keras dan kegigihan. Menariknya level masyarakat tidak menempatkan kejujuran di nomor 1. Nah ini kan artinya apa? Jangan kemudian kita berpikir bahwa praktek korup, kalau tadi definisi sangat luas. Kalau saya melihatnya ada persoalan yang juga sangat besar dari bangsa ini, persoalan integritas. Yang itu harus dimulai dari level pendidikan. Ini kita bisa compare dari negara lain yang konteksnya mampu menginduksi kesadaran bahwa jujur itu penting. Jadi kalau masyarakat sudah paham tentang kejujuran, mau KPK namanya, mau apapun namanya, mungkin bisa jadi sudah tidak diperlukan kalau memang masyarakatnya sudah punya integritas yang kuat. Jadi saya tidak mau kita semua hanya sekedar memojokkan kelompok tertentu seakan-akan mereka bersalah, tapi kita juga perlu arif, jangan-jangan saya sendiri juga melakukan korupsi waktu, korupsi lain-lain. Fatal nggak narasi ketimpangan hukum antara A dan B? Tadi yang sebagai contoh tadi. Kalau bicara hukum, kita juga perlu hati-hati. Saya bukan pakar hukum, Ya. tapi misalnya ada satu kejadian yang menarik yang baru divonis, katanya vonisnya tidak tepat. Saya tanya dengan pakar hukum, Ya. Mas ini seperti apa? Kok katanya 12 tahun salah? Ternyata jelas dari awal misalnya vonisnya adalah suap. Suap itu ternyata paling mentok 12 tahun, berarti kan sudah benar. Nah artinya literasi atau pendidikan tentang hukum sendiri juga masih sangat lemah, bahkan misalnya media, masyarakat dan sebagainya, sehingga orang dengan mudah memvonis orang lain. Itu yang perlu hati-hati menurut hemat saya. Saya mau sedikit Bilkis. Ya. Jadi begini, di atas hukum, di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, ya penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya tidak boleh hanya berpegang, mohon maaf mungkin Asmi nanti bisa tambahin, nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum, karena masih ada moral di situ. Jadi jangan karena bicara masalah pasal kemudian
dikenakan hukuman 2 tahun penjara gitu. Sementara yang dikorupsi 5 triliun misalnya seperti itu. Kan nggak benar juga. Moral Karena dengan kasus yang disangkakan oleh penuntut umum, Ya. jaksa itu hanya penyuapan. Oke. Ini kan nggak benar juga gitu loh. Kalau menurut saya ada yang paling tinggi dari Oke. supremasi hukum kita yaitu moral. Moral dengan parameter siapa Mbak Asfi yang dimaksud Mbak Irma? Iya, ini memang rumit ya, tapi rasa keadilan itu sebetulnya tidak bohong ya. Dan Ya. sebetulnya salah satu metode itu adalah disparitas hukuman Ya. atau ada Ketimpangan. jarak ketimpangan. Ya. Misalnya kalau kita hitung jaksa Pinangki itu putusannya kan, Ya. dengan orang yang mencuri dituduh mencuri 3 buah kakao, mengambil 3 buah kakao. Maka kita akan sangat sadar bahwa apa yang menimpa itu sangat tidak adil. Jaksa Pinangki itu sangat kecil sekali hukumannya. Nah kalau kita lihat tadi soal penegakan korupsi, saya kalau di periode sekarang saya tidak percaya dengan KPK gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, ini lembaga yang paling ideal dalam segala kelemahannya dalam pelaksanaan. Misalnya, pernahkah Kapolri dijatuhi sanksi etik oleh Propam? Kan nggak pernah. Jaksa Agung pernah nggak? Tapi pimpinan KPK beberapa orang kena, termasuk Ketua KPK gitu pada suatu periode karena macam-macam gitu ya. Dia bisa kena sanksi etik oleh internal. Nah sekarang justru kalau super body sekarang pertanyaannya Dewan Pengawas KPK itu hasil revisi Undang-Undang KPK diawasi oleh siapa? Kan nggak ada gitu. Dan kalau soal presiden, saya sepakat tentu saja. Tapi contoh kasusnya ada dong etik misalkan Dewan Pengawas Lili, Lili kan, Ibu Lili. Ibu Lili kan pimpinan, bukan Dewan Iya, Pengawas. maksudnya sempat ada hukuman etik juga dari Dewan Pengawas. Betul, meskipun lebih banyak lagi laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Tapi pertanyaan saya, kalau kita mengatakan Dewan Pengawasnya sendiri melanggar etik, kan mungkin itu ya. Oke. Itu diadili oleh siapa? Dan Oke. soal kenapa Pak Jokowi dilibatkan dalam persoalan KPK saat ini, ya kenapa Pak Jokowi menyetujui revisi Undang-Undang KPK dan memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif. Kalau waktu itu 2019 Pak Jokowi nggak setuju, maka Pak Jokowi bisa bilang itu bukan tanggung jawab saya, itu lembaga independen, bukan ranah eksekutif. Tapi karena beliau menyetujui ya tanggung jawab dong. Pimpinan tertinggi eksekutif siapa kalau bukan presiden? Nggak bisa juga bicara seperti itu. Ya, semua diserahkan kepada presiden. Yudikatif, eksekutif itu beda. Dudukkan soalnya di posisi masing-masing. Jadi kalau presiden mengintervensi yudikatif itu salah. Di undang-undang nggak boleh itu. Apa Itu hukumnya nggak tuh? boleh. Salahnya Kita hukumnya ini apa? kan sekarang ya gini. Revisi Undang-Undang Enggak. KPK kan sudah membuat mereka jadi ranah eksekutif, Bu. Pasalnya begitu, Ketatanegaraan bilang begitu. Indonesia itu ada 2. Kita di sini ya, positioning kita itu presidensial tapi juga parlementer. Oke. Ya kan? Jadi kekuasaan presiden itu dibatasi oleh parlemen kita. Itu Berarti juga harus dipahami. Sepakat, gitu. berarti DPR salah kan Nggak waktu itu, bisa Bu, juga. bikin revisi. Berarti DPR Indonesia salah bikin Nah, revisi Indonesia Undang-Undang tuh- KPK Saya bilang, memasukkan kalau ke ranah mau eksekutif. bicara- Nggak, jadi DPR itu salah tetap atau tidak? sistemnya presidensial. Oke. Ini sebetulnya pertanyaan saya sejak 2005. Ya, sebetulnya KPK waktu itu apakah dia menjadi alat presiden ya, ataukah dia sebagai lembaga yudikatif. Tapi prakteknya itu tetap dia menjadi alat presiden persoalannya. Jadi kalau dalam ilmu politik itu nggak bisa ngelihat, oh iya presiden nggak intervensi. Emang kalau intervensi pada cerita? Kan enggak, permainan politik semuanya berada di bawah meja di dalam konteks itu. Nah dulu pertanyaan saya tentang pengadilan tipikor sendiri. Apakah pengadilan tipikor juga tidak diintervensi oleh KPK di dalam praktek beberapa pengadilan tipikor yang saya hadir di situ ada yang namanya pengaruh-pengaruh dari KPK. Dan dari semua ini kan saya yang sudah pernah diinterogasi sama KPK. 2 kali Garis saya bawah. diinterogasi oleh KPK. Saya tahu persis bagaimana caranya mereka melakukan interogasi. Bagaimana Bu? Ya? Bagaimana kalau Ya dalam- nggak ada dengan bukti, pokoknya dimain-mainkan. Tapi yang memainkan sebetulnya bukan, ya itu tadi dia menjadi alat dari kekuasaan. Apakah itu kekuasaan di dalam struktur politik ataukah tadi dari kekuasaan-kekuasaan para bandar, Oke. yaitu oligarki ekonomi yang kemudian memainkan semua persoalan di Republik kita ini. Ya. Tapi waktu itu kasus Ibu kan nggak lanjut ya? Saya nggak pernah tersangka, jangan salah, ini suka salah ini. Oh, Kayak jadi gitu. tidak pernah tersangka ya Bu Kusno, jangan Enggak, sampai tapi salah. saya 2 kali dipanggil dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi saya tahu persis bagaimana proses-proses di dalam. Oke. Dan saya mengikuti bagaimana pengadilan tipikor di dalam proses-proses itu. Oleh karena itu, saya waktu itu sudah katakan,
Ya. Jangan sampai kita bikin yang namanya second track institution di dalam menyelesaikan masalah korupsi, tapi dia adalah corrupt themselves. Salah satunya yaitu yang pasal 53 yang kemudian kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dan menang. Oke. Setelah ini saya sangat ingin mendengar bagaimana perspektif dari keempat wanita yang ada di sebelah saya ini semua tentang diksi yang sekarang sedang muncul ya Mbak Asfi ya. Di tengah ruang KPK ketika geger juga di media sosial karena statement dari Deputi Penindakan ya dan peran juga ya serta masyarakat KPK yaitu Pak Wawan Wardiana yang mengatakan bahwa mantan koruptor adalah penyintas korupsi. Seperti apa perspektifnya? Tetap di Perempuan Bicara. Pantas banget. Pantas banget karena ya mereka sudah merampas semua hak manusia sih. Itu kejam banget menurut aku. Agak kasihan sih tapi nggak apa-apa deh biarin aja. Soalnya hilafnya kebanyakan kayaknya jadi nggak kapok-kapok kalau misalnya nggak dipanggil maling. Ya pantas lah. Pantas banget lah. Pantas banget disebut maling karena dia kan menyalahgunakan ya kekuasaan gitu. Ya uang rakyat diambil itu kan uang rakyat dong. Ya udah maling, mencuri. Ya semacam maling, rampok, cocok banget itu. Apa ya, copet, rampok atau maling itu terlalu apa ya, terlalu halus buat disematkan kepada mereka. Pantas banget, malah tikus kantor ya, koruptor itu tikus kantor ya di sebuah negara ya. Jadi pantas banget disebut maling atau copet atau apapun itulah, cocok banget. Pantas banget koruptor disebut maling. Karena koruptor itu udah ngambil ruang rakyat. Rakyat banyak yang kelaparan, mereka malah seneng-seneng pakai duit korupsi ya kan? Itu dia suara dari masyarakat ya yang kita sudah bisa dengar bersama. Nah, saya ingin juga sedikit melihat juga ya bahwa kenapa jadi geger kata label maling rampok ini. Karena kan awalnya juga walaupun sudah sempat diralat ya oleh Deputi Penindakan dan Peran Serta Masyarakat PLT-nya itu ya, mohon maaf Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK PLT-nya Pak Wawan Wardiana yang sempat juga mengatakan bahwa koruptor itu adalah penyintas korupsi. Narasi seperti inilah yang kemudian membuka tabir ini ya paling tidak jadi heboh begitu dan geger. Nah, banyak sudah ralat dilakukan tapi sudah terlanjur. Jadi pertanyaan lagi kembali ke dalam tubuh KPK begitu Mbak Irma. Anomali yang terjadi di KPK. KPK ini sudah setelah selesai revisi undang-undang dan segala macam kok seperti ada bahasa self sabotaging. Ya saya kira revisi itu penting karena saya tahu betul ya bagaimana super body-nya KPK itu bisa menghitam putihkan seseorang. Oke. Kemudian bisa juga menjadikan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Kemudian KPK juga waktu itu gitu ya, waktu super body itu juga bisa merusak gitu ya, merusak kehormatan seseorang gitu. Itu bisa dilakukan oleh KPK saat itu saking super body-nya. Jadi orang seperti yang Bu Husnul bilang ya begitu ditangkap kemudian diproses langsung masuk semua nggak ada yang lolos. Kan seperti nggak ada SP3 dan lain sebagainya. Itu super body-nya menurut saya. Nah, tapi dengan kemarin KPK mengatakan bahwa koruptor itu bisa dijadikan penyintas ya. Sebenarnya maksud KPK kalau menurut pendapat positif saya bahwa mereka ingin mengedepankan proses pencegahan sebenarnya. Ya, jadi ini benar-benar bisa jadi penyuluh gitu ya? Enggak, proses pencegahan yang dikedepankan KPK. Ya. Mungkin itu yang dia ingin sampaikan. Dan menurut Mbak Irma tepat itu? Oh enggak, Oke. tetapi menurut saya yang namanya moral yang sudah rusak itu nggak bisa lagi dipakai untuk contoh gitu ya. Nggak bisa dipakai lagi untuk contoh kecuali gini, orang kena COVID ya, kemudian dia memberikan darahnya untuk plasma ya, dia menjadi penyintas itu bisa gitu loh. Tapi orang yang dia punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas, kemudian dia punya kehormatan sebagai pejabat negara, dia melakukan korupsi, kemudian kita minta dia menjadi penyuluh misalnya begitu. Kayaknya enggak deh. Enggak, tapi kata penyintas boleh saja? Enggak. Enggak juga? Saya kira enggak. Enggak tepat ya kata penyintas itu dilakukan oleh KPK. Jadi yang tepat kalau untuk dasarnya untuk menyatakan bahwa mereka
menyatakan itu sebagai tindakan pencegahan, cari narasi yang lebih baik dari itu. Oke, Nah, Mbak Devi, mungkin arti Devi kata bisa penyintas korupsi ini memberikan. akhirnya membuat Mbak Devi harus mendisek apa lagi? Begini, kita perlu sadar bahwa bahasa itu kan juga mewakili sebenarnya kultur masyarakat. Kultur masyarakat kita memang cenderungnya adalah harmoni. Jadi kita perlu pahami juga, saya melihat gini, betul ada polemik bahwa ada yang bilang maling dan sebagainya, itu silakan. Ya. Tapi yang menarik lagi adalah bahwa faktanya ketika memang media juga selalu mengangkat tentang ini, yang paling menarik dalam beberapa studi ditunjukkan ketika mereka keluar, masyarakat tetap menerima. Itu menjadi satu hal yang menarik, yang bahkan misalnya dijemput layaknya orang pulang dari satu misi tertentu gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Nah, saya kok melihat ini justru persoalan dasarnya. Penerimaan atas sebuah dosa tadi yang dianggap sangat besar, tapi kemudian bisa diterima, ini yang juga menjadi berbahaya, yang membuat kemudian mau Anda labelnya apapun, ketika masyarakat masih menerima, yang artinya sama-sama perlu kita perbaiki. Jalan pendeknya jelas, pengawasan sistem politik dan sebagainya, tapi jangka panjangnya ini jangan dilupakan. Ada problem dari lupanya kita akan budaya kita. Seakan-akan kan akhirnya tanda kutip bahwa sebenarnya korupsi bukan budaya, tapi karena adanya akseptabilitas atau penerimaan, jadi seakan-akan ini menjadi sesuatu yang hanya masalah waktu saja. Siapapun yang jadi tanda kutip menjadi pejabat publik pasti akan masuk antrian gitu ya, baik itu antrian KPK ataupun antrian polisi. Ini yang harus kita selesaikan. Jangan hanya selalu lagi-lagi diurusan hilirnya saja tangkap dan tangkap. Tapi harus pakai kata penyintas sehingga bisa diterima publik atau gimana sebenarnya? Ini kalau saya cuma melihat ini, ada kultur di kita yang memang ada kecenderungan untuk menjaga harmoni, pleonasme, menghaluskan dan sebagainya. Nah, artinya kalau bicara kultur atau artinya keinginan untuk menjaga harmoni, jangan sampai juga dalam konteks korupsinya ini yang juga berbahaya. Oke, Mbak Asfi, saya ingin dengar kata penyintas itu walaupun sudah diralat, bisa nggak tuh mengubah apa yang dipikirkan? Menurut saya itu kesalahan berpikir ya, atau kalau lebih tepatnya itu pelintiran oleh KPK ya, karena kan KPK-nya Firly Bahuri gitu, karena penyintas itu kan korban, kayak misalnya korban kekerasan seksual, dia berhasil melampaui mimpi buruknya, kemudian dia menjadi penyintas. Sedangkan koruptor itu kan bukan korban, dia pelaku. Korbannya siapa? Korbannya kita semua yang uangnya diambil. Kami lagi di dalam advokasi bansos, ada ibu-ibu miskin kota itu gugat, suaminya udah ter-PHK, gugat 15 juta. Nggak diterima oleh pengadilan gitu ya. Itu 15 juta buat dia besar banget, karena dia nggak punya pekerjaan suaminya dan lain-lain gitu. Yang korban adalah ibu ini. Kalau dia berhasil melalui itu, dia berhasil menggugat, dia penyintas, bukan koruptornya. Walaupun sudah diralat pernyataannya, tapi artinya buat Mbak Asfi apa? Itu bisa keluar dari KPK? Ini menegaskan bahwa sebetulnya KPK itu semakin jauh ya. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita turun, jeblok gitu ya. Ada orang-orang yang lagi, misal 7 kasatgas tiba-tiba semuanya tidak memenuhi syarat. Gitu ya, yang lagi menangani kasus itu kan terlalu mencolok gitu, terlalu berhasrat nyingkirin orang sehingga nggak perlu terbuka aja. Jadi 7 kasat. Kalau itu saya nggak setuju ya tentang 17 orang yang kemudian tidak diangkat kembali. Menurut saya ketika mereka melamar, ketika mereka direkrut itu nggak ada yang ribut, tidak ada proses yang terang benderang, padahal dia digaji oleh negara. Nah ketika kemudian dilakukan tes secara keseluruhan loh ya, bukan cuma mereka yang dites, kan keseluruhan dites. Kalau kemudian mereka tidak lulus, menurut saya itu hal yang normal. Tidak ada masalah di situ. Tidak ada persoalan. Ketika mereka ya secara bersama-sama kemudian dites tidak lulus, menurut saya itu hal yang normal. Nggak ada masalah Mas. Menurut saya laporan Ombudsman Republik Indonesia, laporan Komnas HAM sudah jelas sekali menunjukkan ya. Jadi ada banyak masalah, seperti ada yang backdate, ada soal dari mana dikasih kop mana gitu ya. Kemudian perbedaan perlakuan di dalam tes itu. Ada yang cuma berapa belas menit, ada yang sejam, ada yang didatengin ke rumah, di profiling, padahal yang melakukan profiling bilang nggak ada tuh profiling ke rumah. Jadi ini tim yang dari mana nih? Gitu Jadi bukan masalah dites atau tidak tes ya, tapi substansi dan implementasi metode tesnya. Dan sebetulnya begini, kan MK juga sudah bilang bahwa ini adalah pengalihan status gitu. Dan tes wawasan kebangsaan itu tidak ada di undang-undang revisi undang-undang KPK, tidak ada di PP-nya juga, dia muncul kemudian. Gitu. Jadi saya pikir laporan Komnas dan Ombudsman jelas banget tuh memberikan kronologinya.
Kalau di rap sedikit nih Bu Kusnul, kalau dulu kan zamannya Bu Kusnul diperiksa tuh dari jam 9 sampai jam berapa Bu? 9 malam, Sampai jam 9 9 malam. pagi sampai 9 malam. Itu kan keras ya, tegas, dat. Nah sekarang kan Enggak, kayak mereka nggak punya data, itu juga laporan-laporan nggak jelas. Oke, Nanti nah. ada intrudernya yang datang dan sebagainya. Ini bedanya, saya selalu maksud saya bedanya sama tadi yang disebutin Mbak Asfi, periodenya Pak Firly. enggak, jadi gini, makanya saya tadi menggunakan 2 kategori, satu koruptor sejati, dan itu masih banyak. BLBI hampir 700 triliun. Kemudian bank-bank yang tadi saya katakan ya, belum lagi eksploitasi hutan, mining dan sebagainya, itu luar biasa. Bisa nggak diapa-apain kayak gitu ya. Nah jadi institusi KPK ini sebetulnya tujuannya kita apa? Pada saat kita reformasi dulu. Kan salah satu persoalan dari amanah dari reformasi dulu kan KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kita ngomongin kok korupsi aja, kolusi nepotismenya sekarang nggak karu-karuan, kita nggak bicara apa-apa. Kemudian siapakah lembaga ini? Tadi saya tanyakan, kalau dulu di 2005 nggak jelas ini posisinya, penyelidikan, lembaga yudikatif atau dia eksekutif. Nah sekarang eksekutif. Apa boleh kalau memang itu eksekutif, artinya ya presiden yang bertanggung jawab karena dialah yang bertanggung jawab. Mbak Irma udah bilang jangan apa-apa Nggak, kalau dalam sistem pemerintahan presiden karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau enggak jangan jadi kepala negara. Jadi ada 2 di situ, kepala negara dan kepala pemerintahan. Siapakah isi dari KPK? 2, yaitu polisi dan jaksa ya. Dan jaksa. Terus kita menganggap bahwa kalau sudah ditaruh di rumah yang namanya KPK langsung malaikat. Enggak. Makanya dan ya ada penyidik independen dan sebagainya. Nah, kembali lagi transparansi dari KPK ini, lembaga ini itu bagaimana? Ini pertanyaan. Karena sebetulnya kalau dulu 1 miliar ininya. Tapi banyak sekali yang 200 juta, 300 juta KPK juga. Karena kita punya lembaga lain, yaitu lembaga yudikatif yang juga melakukan penindakan atau penyelidikan dari korupsi itu, yaitu lembaga yudikatif. Nah di sini letaknya hati-hati kalau kita nanti menjawab kayak gitu ya. Apakah kita adil? Belum lagi nanti pengadilannya. Pengadilannya ada pengadilan tipikor kalau KPK. Tapi yang responsibel harus tetap kenapa? Kepala negara begitu? Tetap kepala negara dan kepala pemerintahan karena kita sistem presidensial. Di Republik ini yang paling bertanggung jawab kepala negara, kemudian ditambahkan anggota DPR dari Senayan yang harusnya memiliki fungsi kontrol kepada presiden. Tapi hari ini oposisi kan nggak ada. Oposisinya udah di luar masyarakat, di luar political society-nya. Nah di sini letaknya kalau kita bicara korupsi harus lebih luas dibandingkan hanya sekedar maling uang, maling APBN, maling ini, tapi maling kursi DPR, maling kursi istana. Jadi ini juga penting. Itu mungkin nanti Mbak Irma bisa menjelaskan yang dimaksudkan tadi adalah korupsi surat suara. Jadi cuma 2 nih kalau di kamusnya Bu Kusnul. Voting dan sebagainya. Yang tanggung jawab itu eksekutif, yudikatif. Nih sebelah saya udah ada yang mau jawab tapi nanti ya Ibu ya. Kita kembali, perempuan bicara akan kembali ke hadapan Anda. Oke, kembali di Perempuan Bicara. Saya masih ingin bertanya juga tadi ke Mbak Irma karena tadi Ibu Kusnul sudah mengatakan bahwa yang tanggung jawab 2 tuh, yudikatif dan eksekutif dan legislatif maksudnya, mohon maaf. Jadi cuma DPR sama kepala negara yang disalahkan dan bertanggung jawab. Saya ingin menyampaikan begini. Presiden tidak boleh mengintervensi hukum. Tapi presiden bisa mengoreksi dan mengevaluasi kejaksaan, kepolisian dan bawahannya. Koreksi ya? Mengkoreksi. Tapi mengintervensi nggak boleh. Itu undang-undang dan aturan. Ya, kalau dia mengkoreksi kebijakan kepolisian, kebijakan KPK, kebijakan kejaksaan boleh, tapi melakukan intervensi tidak boleh. Tidak boleh. Koreksi berarti kalau ada yang keluar dari on track boleh koreksi. Ganti Kapolrinya ganti, jaksa agungnya ganti, gitu kan? Kemudian hakimnya harus ganti, itu boleh. Tapi kemudian mengintervensi untuk mengubah status nggak boleh. Sepakat. Jadi saatnya Pak Jokowi itu mengkoreksi kebijakannya Firly Bahuri.
Karena itu wewenangnya bersalah undang-undang. Dia udah Tapi nggak itu salah. kan Karena normatif. revisi undang-undang KPK. Tingkah laku politik tidak begitu. Betul. Oh. Jadi kalau pada prakteknya tidak seperti itu ya, Bu Kusnul? Waduh, ini antara perkataan dengan perlakuan itu beda begitu, Mbak Devi. Oke. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memiliki penguasa yang secara absolut itu berkuasa. Oke, saya ingin garis bawahi Termasuk tadi. lembaga yang secara absolut kelihatannya berkuasa. Artinya kalau bicara tadi soal tes, menurut hemat saya itu hal yang wajar. Dan semestinya sekarang kita terapkan juga di banyak lembaga. Artinya bicara TWK apa yang salah menurut hemat saya. Dimana kalau tadi disampaikan oleh para beliau bahwa kalau dulu kita nggak pernah dengar kok tiba-tiba ada orang yang masuk dalam lembaga ini, boleh dong, sah-sah saja dong kalau kemudian ada tes. Toh kita semua mau jadi PNS, mau kerja di swasta, semua ada tes. Dan itu menjadi satu hal yang penting gitu. Artinya menurut hemat saya ya. Tes boleh-boleh saja. Tes boleh-boleh saja dan itu harusnya diberlakukan untuk semua. Kenapa tidak? Nah persis persoalannya mereka bukan mau jadi PNS. Mereka sudah PNS, ada yang udah jadi Polri belasan tahun, ada yang udah kerja di BPK gitu. Dan itu sebetulnya yang dikatakan alih fungsi status kan, bukan tes gitu, bukan menjadi. Oke. Jadi jangan Ini kan lembaga yang sorry, Asfi. tesnya itu apa? Nah itu yang dipersoalkan kan di situ. Ada kekeliruan di sini menurut saya. Ada kekeliruan di sini. Penegakan hukum itu ada kaitan erat juga dengan misalnya ketahanan nasional. Oke. Ya. Situasi kemarin itu mohon maaf ya, persatuan dan kesatuan bangsa kita tuh tercabik-cabik oleh banyaknya isu-isu hoax, sara ya dan lain sebagainya. Maka kemudian memang dibutuhkan. Ya. Lemhanas itu penting kalau menurut saya. Oke. P4 itu penting karena hari gini anak-anak kita ditanya Pancasila aja banyak yang nggak hafal kok. Kan gitu ya. Ditanya Sumatera Utara itu apa namanya ibu kotanya mana, banyak juga nggak tahu kok. Kan gitu. Oke. Nah makanya harus juga kemudian seperti yang disampaikan Devi tadi, tes itu memang harus dilakukan. Mana ada orang masuk ke satu posisi nggak Walaupun boleh udah PNS, tes. walaupun udah Apapun. Ini lembaga yang Nggak bicara boleh. soal integritas. Apalagi dia dibayar oleh Artinya, negara. Ya betul. boleh dong negara melakukan tes. Kan Sepakat kalau soal integritas, karena dia anti korupsi, lembaga anti korupsi seharusnya dites tentang anti korupsinya, bukan pacarannya bagaimana. Dan ini tampaknya tadi kalau Bu Irma ini kaitannya dengan isu hoax soal Taliban dan lain-lain. Yang saya tahu mereka ada yang Tionghoa, Buddha, ada yang Katolik, Ya, Bhinneka Kristen. Tunggal Ika lah. Terus iya kemudian dilabeli mereka jadi Taliban. Dan itu sebetulnya produksi ketika revisi Undang-Undang Tapi KPK nggak apa-apa. 2019. Salah. Tapi nggak Asfi. apa-apa juga, menarik karena katanya orang Pejaten juga ngomong sudah intervene ke Taliban. Nggak taunya Talibannya intervene ke KPK. Ini bagaimana? Baik, saya mau mari kita mengerucutkan perspektif masing-masing tentang KPK. Jadi kita akan coba sedikit tes, ini bukan tes ini ya, lulus atau tidak ya, bukan tes wawasan kebangsaan ya Mbak Asfi ya. Jadi kita tes yang pertama, mohon ditulis 3 kata untuk KPK. Oke. Boleh langsung diperlihatkan 3 kata untuk KPK. Mbak Asfi, boleh dijawab. Apa tuh? Berani, jujur, pecat. Jadi orang yang jujur justru dipecat. Wow, oke. Next, sebentar. Oke, Bu KPK Kusnul. bubarkan saja. Ditahan dulu Bu. KPK bubarkan saja. Wah, waduh, gawat ini. Oke, Mbak Devi, 3 kata. 3 kata KPK. KPK. K-nya kuatkan, P-nya peran, K-nya kelembagaan hukum. Artinya nggak bisa kita menumpukan kedikdayaan negara ini kalau hanya menumpukan pada KPK, kepolisian, tapi semua harus dikuatkan. Kuatkan peran kelembagaan. Baik Mbak, 3 kata untuk KPK. KPK maju terus. KPK buktikan kinerjamu, KPK jangan lemah. Pakai mic lagi kita ulang biar afdol. Baik Mbak, ya. KPK maju terus karena kita butuh KPK. KPK buktikan kinerjamu, KPK jangan lemah. Oke, itu dia tadi perspektif dari keempat wanita yang sudah luar biasa memberikan perspektifnya ya. Waktu kita sudah habis pas sekali. Mudah-mudahan di Jumat minggu depan pada pukul 8 kita juga bisa kemudian membuka lagi cakrawala pemikiran perspektif perempuan. Tetap di Perempuan Bicara, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Mbak Asfi, terima kasih Bu Kusnul, terima kasih Bu Irma dan juga Mbak Devi. Sampai jumpa.